Bapak Ibu, kita berjumpa lagi ya di bulan Juli ini. Mari kita berdoa sebelum kita baca firman. Tuhan, terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu. Dan untuk hari ini kami ingin membaca dan kembali merenungkan firman-Mu agar kami mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Bagaimana kami berkelakuan dan kelakuan kami itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca dari kitab Amos pasal 2 ayat 6 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah di atas pakaian gadaian orang dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nasir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di bacaan-bacaan atau perikop sebelumnya, itu Tuhan menegur mengenai dosa bangsa-bangsa lain. Kesalahan bangsa-bangsa lain. Kali ini di pasal ini, pasal 2 ayat 6 sampai 16, itu Tuhan membuka dosa-dosa bangsa Israel, langsung ke bangsa Israel. Gimana ya Bapak Ibu ya rasanya ketika Tuhan panggil kita, lalu Tuhan langsung menyatakan kepada kita secara belak-belakan mengenai kesalahan atau dosa kita. Nah, itu yang dikatakan di sini. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel. Jadi langsung perbuatan jahat orang Israel, bahkan 4 dikatakannya. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hal ya Bapak Ibu yang Tuhan tegur mengenai dosa bangsa Israel itu. Yang pertama mengenai sosial ekonomi, tentang masalah sosial ekonomi, lalu keagamaan, peribadahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, contoh yang tentang sosial ekonomi, ternyata bangsa Israel ini Bapak Ibu, setelah mereka ditolong oleh Tuhan, setelah peperangan, itu ada perbaikan-perbaikan di dalam kehidupan orang Israel. Tetapi ternyata di dalam kehidupan bersama sesama orang Israel ini, di mana perbaikan ekonomi itu berjalan, sebetulnya situasi ekonomi pun tidak merata kebaikannya itu. Karena apa? Orang kaya menjadi sangat kaya dan orang miskin menjadi semakin miskin. Itu karena apa? Itu karena ternyata banyak orang kaya menjadi kaya itu bukan dengan jalan yang benar, tetapi dengan jalan yang salah. Seperti apa jalan yang salah itu? Yaitu mereka memeras orang miskin, gitu loh. Dikatakan mereka menjual orang benar karena uang dan mereka menjual orang miskin karena sepasang kasut. Artinya gini, ketika perbaikan situasi, memang sebagian orang ekonominya makin baik, tetapi banyak juga orang yang ekonominya tidak baik, lalu mereka meminjam kepada orang kaya. Nah, ketika mereka belum bisa memulangkan atau mengembalikan hutang itu atau membayar hutang mereka, maka orang-orang kaya ini menindas mereka dengan cara menuntut agar biar bagaimanapun mereka harus membayar hutang mereka. Jadi barang-barang mereka itu ada yang harus digadaikan, atau ada ya gade untuk membayar utang, atau kalau sampai mereka tidak punya apa-apa lagi untuk bayar utang, ya mereka bayar utang, diri mereka lah yang dipakai untuk bayar utang.
Artinya mereka siap untuk menjadi budak dari orang-orang kaya. Lalu bukan berarti kerja pada orang kaya loh Bapak Ibu. Orang kaya ini merasa punya hak atas diri orang-orang miskin yang berutang pada mereka itu, dan mereka menjual orang-orang kaya ini. Padahal utang orang kaya itu, orang-orang miskin itu sebetulnya tidak lebih besar dari harga sepasang sendal. Nah, itu dikatakan bahwa mereka menjual orang karena sepasang kasut. Itu betul-betul membuat Allah marah Bapak Ibu. Itu dikatakan bahwa ada kejahatan di bidang sosial ekonomi. Sehingga sampai dikatakan orang kaya itu identik dengan kejahatan, identik dengan orang fasik. Karena kaya, mereka kaya bukan dengan jalan yang benar, tetapi jalan yang salah. Meski Bapak Ibu Saudara, banyak juga orang yang kaya dengan jalan yang benar. Tetapi sorotan Tuhan adalah pada orang kaya dengan jalan yang salah. Nah, ini salah satu contoh dari kesalahan atau dosa Israel yang Tuhan tegurkan kepada mereka atau ingatkan kepada mereka. Begitu juga di dalam bidang keagamaan dan peribadahan, mereka tidak sesuai dengan apa yang Allah mau. Maka Allah menegur mereka. Bapak Ibu, saya tidak uraikan semua ya dosa-dosa ini. Bapak Ibu bisa baca di Amsal. Nah, yang saya ingin kita refleksikan atau renung-renungkan dari bacaan Amos ini adalah begini. Kalau Tuhan menegur kita karena dosa-dosa kita, atau kesalahan-kesalahan kita, atau kejahatan-kejahatan kita, maka marilah kita melembutkan hati kita. Jangan kita mengeraskan hati. Ini Tuhan menegur orang Israel. Bisa saja Tuhan menegur kita. Bagaimana cara Tuhan menegur kita? Ya bisa lewat firman Tuhan ketika kita baca sendiri, atau melalui firman Tuhan ketika itu dikotbahkan atau direnungkan, atau kita mendengarkan renungan-renungan firman Tuhan sendiri. Sekarang banyak sekali ya Bapak Ibu di YouTube dan seterusnya. Atau mungkin melalui orang-orang yang berada di sekitar kita. Entah itu suami kita, istri kita, orang tua kita, anak kita, atau saudara kita, atau teman kita. Itu cara Tuhan menegur kita. Nah, kalau Tuhan menegur kita, sebetulnya senang ya Bapak Ibu, Tuhan menegur kita, apalagi langsung seperti bangsa Israel. Ini kita langsung tahu, oh itu kesalahan kita. Nah, mari kita lembutkan hati dan kita akui keberdosaan kita, kejahatan kita, kesalahan kita, supaya kita memperbaiki diri. Karena saya ketika baca Amos ini, Bapak Ibu, sengaja saya bacakan sampai ayat 8, 9, 10, 11 Bapak Ibu, karena Tuhan itu sampai menyampaikan kepada bangsa Israel, mengingatkan kembali kepada mereka mengenai sejarah. Sejarah di mana Tuhan itu menolong mereka. Sejarah ketika Tuhan itu menuntun mereka dari Mesir. Sejarah di mana Tuhan itu membiarkan, bahkan menciptakan, membentuk dari dalam diri orang-orang Israel ini nabi-nabi Tuhan. Artinya Tuhan itu betul-betul memperhatikan orang Israel, menyelamatkan mereka dan menjadikan mereka itu bangsa yang terhormat, gitu. Bangsa yang besar. Tapi ya kok mereka balasnya tuh sedemikian rupa ya. Nah, itu yang membuat Tuhan sedih. Saya kira Bapak Saudara, singkatnya firman ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau Tuhan mengingatkan kejahatan kita, kesalahan kita, marilah kita melembutkan hati. Ya, kita ingat, kita bisa tulis, kita ingat kebaikan Tuhan kepada kita yang luar biasa seperti itu. Janganlah kita membalas Tuhan dengan kejahatan. Tapi tanggalkan kejahatan kita, jangan marah kalau Tuhan tegur, dan kita rela untuk meninggalkan perbuatan kita. Sebelumnya kita mengakui, kita meninggalkan dan kita memperbaiki tingkah laku kita. Selamat melembutkan hati ya Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat melembutkan hati ketika kepada kami dibukakan jalan-jalan hidup kami yang salah, jalan-jalan hidup kami yang berdosa, jalan-jalan hidup kami yang tidak sesuai dengan Tuhan. Supaya kami mau menerima, menyadari teguran Tuhan, dan kami mau memperbaiki diri kami, supaya kami kembali dapat menyenangkan hati Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami, memberikan contoh teladan hidup yang baik,
yang sesuai dengan Tuhan kehendaki. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.